buruh yang mengalami tindakan perbudakan. Kalau sebagai sosiolog, pendapat Bapak seperti apa nih? Apa sebenarnya terjadi? Ya, pertama ini adalah tindakan biadab yang memang dilakukan oleh pengusaha, dan itu pasti bekerja sama dengan para status itu dan juga tentu keamanan. Nah, kenapa ini terjadi? Pertama, disebabkan oleh sulitnya mencari lapangan pekerjaan. Jadi orang dari berbagai tempat itu mereka datang bekerja, dan kemudian karena mereka sangat memerlukan pekerjaan itu sendiri, akhirnya yang penting dapat pekerjaan. Pada sisi lain juga masyarakat memang sudah tidak peduli dengan orang-orang yang diperlakukan secara tidak wajar. Boleh jadi karena mereka dibuat baik, dikasih uang, diberi perhatian yang baik dari pengusaha, akhirnya mereka tidak mempedulikan apapun yang terjadi di perusahaan situ. Belum lagi dari aparat, kita tahu pastilah diberikan imbalan uang, diberikan pelayanan yang baik. Akhirnya ini sudah semacam lingkaran setan. Jadi kerjasama dari semua pihak, akhirnya pengusaha itu demi mendapatkan uang yang besar itu, keuntungan besar, dia menghalalkan segala cara dengan mengabaikan hak-hak pekerja, hak asasi manusia yang sekarang ini sangat dijunjung tinggi untuk memajukan negeri yang kita cintai ini. Artinya juga mungkin itu ya, tadi kan pertanyaan saya berikut, saya mau tanya tentang apa sih penyebabnya masyarakat yang tidak aware dengan keadaan itu. Mungkin jawabannya yang tadi Pak ya, mungkin dikasih apa sama ya, apa mungkin gini Pak, masyarakat lihat langsung, lihat langsung. Jadi ada satu warga yang dia bilang, saya pernah lihat aktivitasnya biasa aja kok. Ya, gitu. betul. Apa mungkin nggak peka kali ya masyarakat kita sekarang ini dengan hal-hal kayak gitu gitu? Ya, boleh jadi mereka juga pertama tidak curiga akan ada sistem perbudakan di dalam pekerjaan itu sendiri, pertama. Kedua, memang masyarakatnya banyak masalah yang dia peroleh. Selagi dia diperlakukan dengan baik, dia datang, dia apalagi mereka kan tidak melihat tempat bekerja yang sesungguhnya. Mereka hanya datang, lihat sepintas lalu saja, dan mereka kemudian tidak curiga. Nah, kemudian masalah yang terungkap kan ada orang yang lari, kemudian dia mengungkapkan masalah ini. Jadi itu tidak sepenuhnya kita bisa menyalahkan masyarakat, karena masyarakat juga tidak paham itu, dan kehidupan masyarakat itu kan susah sekarang ini. Jadi bahkan dia bisa merasa mereka itu beruntung dapat pekerjaan daripada yang lain tidak bekerja. Kan ini karena kehidupan yang susah di masyarakat, banyak orang-orang miskin yang membutuhkan pekerjaan. Jadi artinya keadaan mereka yang kurang sejahtera membuat mereka akhirnya nggak peka dengan memang betul. Pak, kalau tentang ini Pak, hubungan antara buruh dan pekerja, kalau Bapak sendiri melihatnya gimana nih? Apa sekarang itu udah ada di titik orang-orang lebih mengutamakan, lebih mengagungkan si pemilik modal, artinya udah menciptakan lapangan pekerjaan, tapi memandang sebelah mata para buruh? Ya, memang ini yang kita alami di dalam masyarakat itu berlaku hukum eksploitasi, di mana pemodal itu menggunakan buruh itu karena mereka membutuhkan pekerjaan, dan yang pengusaha itu kan tidak banyak. Mereka dengan maunya apa saja mereka lakukan sendiri. Misalnya contoh outsourcing sendiri ya, orang di 1 tahun kontrak, akhirnya kalau tidak baik, kemudian akhirnya orang itu ya sudah keluar begitu saja. Jadi ini situasi yang sulit, yang seharusnya partner in production, di mana pengusaha itu sendiri bekerja sama dengan buruh untuk mendapatkan keuntungan, itu yang pertama. Yang kedua, partnership in profit. Jadi mesti ada kerjasama untuk mendapatkan keuntungan dari hasil produksi itu sendiri, kemudian menghasilkan keuntungan. Buruh itu juga harus menikmati keuntungan dari mereka bekerja sendiri. Belum lagi ada yang paling penting itu partner and responsibility, bertanggung jawab keselamatan perusahaan, kemajuan perusahaan, dan ini mau kerjasama. Nah, dalam kasus yang kita disebutkan tadi itu, memang ini tidak ada. Jadi tidak ada partner and production, hanya diperas otaknya, peras tenaganya buruh itu untuk menghasilkan, sementara untuk makan aja, untuk hidup aja susah mereka dengan gaji yang terbatas. Selain itu juga
adalah masalah apakah hasil keuntungan itu mereka memperoleh keuntungan. Tidak ada mereka peroleh. Jadi ini barangkali adalah persoalan yang memang ini harus dibenahi. Ini adalah puncak gunung es, saya katakan ini, dari berbagai kasus perburuan di Indonesia, karena terlalu menghambakan kepada pemodal. Pemodal kita perlukan, tetapi pemodal itu tidak mungkin bisa melaksanakan berbagai kegiatan di perusahaan sendiri kalau tidak ada buruh, tidak ada karyawan. Jadi mestinya bekerja sama untuk membangun kemajuan perusahaan, dan tentu itu akhirnya kemajuan negara kan. Jadi artinya idealnya terbina hubungan yang baik ya sama. Iya betul, betul. Oke, terima kasih.